got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ulfia Nizarutunisa dari semester 1A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu alamiah dasar dan ilmu sosial dasar. Apakah ada yang tahu tentang ilmu alamiah dasar dan ilmu sosial dasar? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. 1. Pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar adalah kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam manusia. Ilmu alamiah dasar mengkaji tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat fundamental seperti biologi, fisika, dan kimia, sekaligus kajian ilmu pasti yang memang benar-benar bisa diuji kebenarannya, karena dalam proses pengkajiannya terdapat langkah-langkah efektif yang memang benar-benar bisa diuji kebenarannya. Yang kedua, ruang lingkup dan tujuan ilmu alamiah dasar. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar mencangkup alam semesta, bumi, dan asal mula kehidupan di bumi ini. Tujuan pengajaran ilmu alamiah dasar adalah memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam itu sendiri, memberikan wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek dan cara. Yang ketiga, hakikat sains. Hakikat sains adalah metode ilmiah yang matematis dan eksperimental, digunakan dalam konstruksi dan pengujian hipotesis ilmiah. Sains sebagai proses adalah aktivitas kognitif untuk mendapatkan ilmu pengetahuan menggunakan proses yang sistematis, ilmiah, dan terbuka bagi segala macam pertanyaan yang mencangkup ilmu pengetahuan. Manusia memiliki kemampuan otak yang lebih baik daripada makhluk lainnya, sehingga manusia mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang sekarang. Yang keempat, ilmu alamiah dasar ditinjau dari berbagai bidang, seperti fisika, kimia, biologi, dan IPBA. Fisika mempelajari tentang sifat-sifat materi, gerak, energi, dan gaya. Kimia mempelajari tentang komposisi zat, reaksi kimia, dan sifat-sifatnya. Biologi mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan interaksinya. IPBA mempelajari fenomena-fenomena alam di bumi dan benda-benda langit. IPBA mencangkup berbagai aspek astronomi, struktur bumi, perubahan iklim, mitigasi bencana, dan interaksi antara bumi dan benda-benda langit. Yang kelima, pemanfaatan ilmu pengetahuan alam dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti sumber bahan pangan dan obat-obatan alami. Selain itu, ada energi alternatif yang dapat diterapkan atau dimanfaatkan sebagai pengganti energi fosil yang lebih ramah lingkungan tentunya, seperti energi matahari, panas bumi, air, dan angin. Contoh penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan panel surya untuk menghasilkan listrik dan mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon. Selain itu, ada juga sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia itu sendiri. Yang keenam, perkembangan iptek. Iptek memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Seiring dengan pertumbuhan iptek, manusia cenderung berupaya untuk terus-menerus meningkatkan teknologi guna menjadi solusi dan alat dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Beberapa contoh perkembangan iptek antara lain televisi, internet, transportasi, dan telepon seluler. Televisi menjadi salah satu sumber informasi dan komunikasi. Internet memudahkan kita untuk mengakses informasi. Transportasi contohnya seperti pesawat memudahkan kita untuk melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang relatif lebih singkat. Telepon seluler memungkinkan
kita untuk berkomunikasi jarak jauh, yang membuat komunikasi lebih efektif dan efisien tentunya. Dampak positif dan negatif iptek bagi kehidupan. Dampak positif iptek antara lain memudahkan dalam mengakses informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bekerja, memudahkan dalam mengatur kehidupan sehari-hari seperti menggunakan teknologi dalam rumah tangga, contohnya mesin cuci, AC, televisi, pembersih debu, dan AC. Dampak negatif iptek bagi kehidupan itu dapat merusak moral, kesenjangan sosial. Karena penggunaan iptek yang tidak bijaksana dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan berdampak negatif pada lingkungan. Jadi kita sebagai generasi bangsa harus pandai dalam memanfaatkan teknologi. Jangan sampai kita yang terbawa oleh teknologi tersebut sehingga berdampak negatif bagi kehidupan kita, oke? Selanjutnya adalah ilmu sosial dasar. Apa itu ilmu sosial dasar? Ilmu sosial dasar adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk yang mencangkup aspek penting dalam kehidupan manusia itu sendiri, seperti interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku sosial. Beberapa konsep utama dalam ilmu sosial antara lain manusia sebagai makhluk sosial, sistem moral, wawasan berpikir, interaksi sosial, dan masalah-masalah sosial. Tujuan ilmu sosial dasar ialah untuk membantu perkembangan pengetahuan atau wawasan berpikir dan juga kepribadian individu tersebut, sehingga mendapatkan pemikiran sosial yang lebih luas. Ilmu sosial juga berfungsi untuk mempelajari interaksi timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dan kelompok, dan cara untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam individu atau kelompok tertentu. Karena hakikatnya makhluk hidup adalah makhluk sosial yang membutuhkan individu lainnya. Sebab dalam kehidupan ini tidak mungkin seorang individu tidak memiliki masalah sosial. Nah, disinilah peran ilmu sosial sangat penting karena mengacu pada beberapa aspek seperti moral, politik, dan lain-lain yang membantu kita dalam berinteraksi dan bersikap dengan baik di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ilmu sosial dasar. Pelajaran ilmu sosial dasar dapat dibedakan atas 3 golongan. 1. Kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat yang merupakan masalah sosial tertentu. Yang kedua, konsep-konsep sosial tentang kenyataan-kenyataan sosial yang dibatasi pada konsep dasar. 3. Masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat itu sendiri. Pembagian ilmu sosial dasar. 1. Kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan masalah sosial yang bersama-sama dan terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan yang bertaraf akademis dan umum. Ilmu sosial mencangkup beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti sosiologi, antropologi, psikologi sosial, politik, dan komunikasi. Yang ketiga, pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, yaitu mempelajari cara hidup manusia yang terus berkembang dan budaya yang terbentuk dari berbagai unsur seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, perkakas, bangunan, dan karya seni. Materi pembelajaran ilmu sosial dasar antara lain 1. Individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Yang ketiga, warga dan negara. Yang keempat, lapisan-lapisan sosial, kesetaraan, kesamaan, dan keadilan. Yang kelima,
masyarakat, kota, dan desa. Yang keenam, perubahan, pertentangan, dan persatuan. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi. Yang ke-8, iptek dan masyarakat. Yang ke-9, agama dan masyarakat. Dan yang terakhir, pemuda dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, ilmu alamiah dasar dan ilmu sosial dasar adalah kajian yang menjadi dasar pengetahuan dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Ilmu alamiah dasar menjadi peletak dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang komprehensif mengenai metode ilmiah dan ilmu pengetahuan secara umum. Membahas konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang memiliki sifat fundamental seperti biologi, fisika, dan kimia. Menjelaskan perkembangan penalaran dan tubuh manusia, perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup, dan persebarannya, ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan, serta teknologi dan kehidupan manusia itu sendiri. Ilmu sosial dasar merupakan sebuah kajian yang berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, menjelaskan teori dan konsep ilmu sosial seperti etika, filsafat, dan psikologi. Mengandung manfaat kemasyarakatan seperti biologi, geografi sosial, kedokteran, ilmu bahasa, dan kesenian. Memiliki tujuan untuk mengetahui, mendalami, menjelaskan berbagai gejolak sosial, serta memprediksi, memantau, dan mengoptimalkan gejala dan masalah sosial tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan pembuatan video. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Undur maqala wala tandur minqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know